Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan posisi kamu di hatinya. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu dengan siapakah kamu berdealing saat ini ataupun seseorang di fikiran kamu saat ini dan di manakah letaknya posisi kamu di hatinya si dia. Seperti biasa, readingan ini adalah untuk semua jenis hubungan dan ini adalah general reading yang bersifat timeless. Readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyingkapi readingan ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulakan, saya mohon dukungan kamu semua untuk di like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman, kita terus ke pembacaan hari ini. Siapakah dia? Seseorang yang sedang berada di fikiran kamu saat ini. Siapakah dia yang sedang kamu fikirkan? Siapakah dia? Seseorang yang sedang berdealing dengan kamu saat ini dan bagaimanakah energi si dia saat ini? Bagaimanakah energi seseorang yang sedang kamu fikirkan saat ini? Wow, di sini kita ada mewujudkan ya. Teman-teman, daripada kad ini, saya merasakan kamu berdiri dengan seseorang yang sangat bercita-cita ya. Dia sangat bercita-cita di dalam kerja ya. Dan jika dia lakukan sesuatu, teman-teman ya, orang ini akan pastikan akan ada penghasilannya. Maksudnya sama ada dalam pekerjaan ataupun perhubungan, dia tidak akan membuang waktu ya teman-teman ya. Tidak akan membuang masa untuk menjalankan sebuah perhubungan ataupun melakukan sebuah pekerjaan jika tidak dapat mewujudkan sebuah penghasilan. Maksudnya teman-teman, orang ini sangat bercita-cita dan dia mahu melihatkan hasil ya. Dia mahu mewujudkan sesuatu sama ada dalam pekerjaan ataupun dalam perhubungan. Dan daripada kad ini juga saya merasakan ya, seseorang ini banyak berfikir. Dia merupakan seorang yang akan plan dahulu ya, merancang sesuatu dahulu sebelum dia teruskan untuk melakukan sesuatu itu. Dia akan merancang dahulu dan akan difikirkan dahulu bagaimanakah ke depannya. Okey teman-teman, dia seseorang yang seperti itu, akan berfikir dengan semasak-masaknya ya, supaya dia dapat mewujudkan sesuatu. Baik teman-teman, kita lihat lagi. Dengan siapakah kamu berdealing saat ini dan bagaimanakah energi si dia? Teman-teman, di sini ada kad yang terbuka ya. Saat ini saya lihatkan orang ini sedang pasrah ya, seolah-olah memasrahkan hubungan ini ya. Saya tidak pasti apa yang berlaku, kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Dia seolah-olah memasrahkan segala-galanya di tangan Tuhan. Kita lihat lagi ya, seperti ada energi sedikit give up ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kita lihat lagi ya. Di sini ada ketidakdewasaan. Teman-teman, beberapa di antara kamu ada dua energi berbeza di sini ya teman-teman ya. Salah satu mungkin beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang agak labil ya. Mungkin juga seseorang yang masih muda atau sepantaran umurnya dengan kamu, ataupun orang ini sudah berusia tetapi mempunyai sisi keanak-anakan ya, ketidakdewasaan, ataupun seseorang yang sudah lama menyendiri, sama ada sudah break daripada pasangan sebelumnya, dan dia mungkin sudah menyendiri agak lama yang membuatkan dia sudah begitu terbiasa ya teman-teman ya dengan ketidakdewasaannya. Kerana jika seseorang itu menyendiri dengan agak lama, maka dia tidak diberikan sebarang tanggungjawab, tidak dituntut ya. Maka ini membuatkan dia mempunyai ciri-ciri ketidakdewasaan. Selalunya orang yang sudah berkomitmen ya, mempunyai keluarga, kedewasaan itu berbeza ya teman-teman ya dengan seseorang yang tidak diberikan tanggungan. Begitu ya teman-teman ya. Di sini saya menangkap dua energi yang berbeza. Sama ada kamu berdiri dengan seorang yang agak muda ya, usianya masih muda ataupun sepantaran dengan kamu, ataupun seseorang yang sudah berusia tetapi mempunyai ciri keanak-anakan ya. Kita lihat lagi ya teman-teman ya. Daripada ketidakdewasaan ini juga, saya juga menangkap energi seperti ini ya teman-teman ya. Orang ini tidak suka dikekang ya. Dia tidak suka jika kamu menghadkan ya pergerakan dia.
ke mana dia pergi. Dia tidak suka untuk sering memberitahu ya apakah yang dia lakukan, aktiviti yang dia lakukan setiap hari. Orang ini tidak suka report duty begitu teman-teman. Dia tidak suka apabila dia harus memberitahu kamu ya apa yang dia ingin lakukan, ke mana dia ingin pergi begitu. Di sini kita ada kurang kepuasan emosi ya. Ini saya menangkap energi kedua-dua belah pihak. Kamu dan dia di sini ya, pasti ada sesuatu yang berlaku yang menyebabkan seolah-olah kedua-dua kamu merasa ada amarah ya, kurang kepuasan emosi, ketidakpuasan hati, dan mungkin ada yang ngambek di sini teman-teman ya. Dan seorang ini sedang memasrahkan hubungan ini ke alam semesta. Kita lihat lagi teman-teman. Wow, pertemuan. Saya merasakan juga ya teman-teman ya, ada dua energi berbeza di sini. Sama ada akhir-akhir ini sudah tidak wujud lagi pertemuan antara kamu dan dia. Dari sisi yang lain, mungkin ini hubungan LDR ya, yang susah untuk bertemu dia ya teman-teman. Ataupun beberapa di antara kamu menjumpai si dia melalui media sosial ya, online dating app, yang mungkin tidak pernah ada pertemuan secara fisik langsung ya, hinggalah ke saat ini. Dan daripada energi yang lain pula, saya merasakan orang ini merindukan sebuah pertemuan dengan kamu. Begitu teman-teman ya, kerana ini adalah general reading yang pasti menarik ramai energi ya. Dan saya merasakan ada energi yang sebegitu di sini ya. Sama ada sudah lama tidak bertemu, memang tidak pernah bertemu langsung. Untuk yang LDR tidak boleh bertemu, ataupun online dating yang memang tidak pernah bertemu secara fisik. Ya teman-teman, kita lihat lagi. Siapakah dia yang sedang kamu fikirkan saat ini dan energi si dia? Wow, di sini kita ada kehampaan ya. Seperti frustasi ya teman-teman ya. Saya merasakan apabila tidak ada pertemuan, tidak pernah bersemuka ya. Mungkin beberapa di antara kamu sudah menjaga jarak ya, tidak bertemu dengan orang ini, maka wujudlah sebuah kehampaan yang menyebabkan orang ini seolah-olah memasrahkan hubungan ini ke alam semesta. Baik teman-teman, saya tidak tahu mengapa ya teman-teman ya. Sebagai seorang tarot reader, saya tidak akan membaca simbol-simbol ya ataupun perkataan daripada kad itu secara bulat-bulat ya. Kerana kalau saya baca secara bulat-bulat, maka kamu pun boleh jadi tarot reader teman-teman ya. Senang saja, buka kad, baca secara bulat-bulat ya. To be a tarot reader teman-teman ya, sangat menguras tenaga. It requires you to do more than that. Ada energi yang diserap di sini ya, yang saya tidak lihatkan kepada kad ini. Saya tidak tahu mengapa ya, selain daripada energi kehampaan di sini ya, saya juga merasakan energi frustasi, kelukaan, penyesalan. Seperti seseorang ini ingin memberi sebuah tindakan, effort, usaha, tetapi dia tahu ya, dia sedar apa pun yang dia lakukan tidak akan mewujudkan hasil balik kepada kad pertama. Maka ini membuatkan orang ini tidak pasti sama ada dia ingin maju di dalam hubungan ini. Teman-teman ingat seperti saya katakan awal tadi ya, orang ini ingin melihatkan penghasilan. Berbalik kepada kad pertama, saya mendapat tenaga ya, energi seperti dia sedar apa pun yang dia lakukan agak sukar ya untuk membuahkan hasil di sini, ataupun untuk mendapat kamu di sini ya, untuk mendapatkan kamu. Jika perasaan itu besar dan agak sukar untuk menggapai atau membawa kamu ke tahap komitmen, maka dia bertanya-tanya sama ada dia mahu maju di dalam hubungan ini. Kerana apakah gunanya jika dia memberikan tenaga, usaha, kasih sayang, mencurahkan segala-galanya, jika at the end ya, tidak membuahkan hasil. Dia tidak pasti. Pada waktu yang sama ya, orang ini tidak suka dikekang. Dia amat menyukai kebebasannya. Maka dia mulai berbelah bagi ya. Dan kini kita akan balik ke tema hari ini ya teman-teman ya. Di manakah letaknya posisi kamu di hatinya si dia? Bottom of the deck di sini kita ada persaingan. Walaupun sedemikian rupa ya teman-teman ya, saya merasakan energi seperti ini ya. Orang ini tidak mahu melepaskan kamu. Dan saat ini dia merasakan dia perlu bersaing ya. Ada persaingan
sama ada dengan orang lain ataupun jika kamu memiliki pasangan sah. Dia merasakan, saya bagi contoh ya teman-teman ya, dia merasakan dia perlu bersaing dengan pasangan sah kamu ataupun orang lain untuk mendekati kamu. Dan ini ya membuatkan fikiran si dia ini kacau bilau teman-teman ya, kegalauan. Dia tidak pasti ya, jika dia melepaskan kamu, dia merasakan sangat sayang, agak sukar ya untuk mencari orang seperti kamu ya. Apakah dia akan dapat memiliki orang sebaik kamu di kedepannya? Baik teman-teman, kita sudah melihatkan siapakah dia, seseorang yang berada di fikiran kamu saat ini, orang yang berdealing dengan kamu, ciri-ciri dan juga energi si dia. Kita lihatkan pula, di manakah letaknya posisi kamu di dalam hubungan ini saat ini. Di manakah letaknya posisi kamu di dalam hubungan ini saat ini. Bagaimanakah kamu merasakan posisi kamu ketika ini? Wow, teman-teman, beberapa di antara kamu ya seolah-olah hanya mendoakan ya sebuah harapan, ya. Seolah-olah keadaan yang tidak memungkinkan ya, menyebabkan seolah-olah kedua-dua belah pihak ya teman-teman ya, saya rasakannya dalam diam kedua-dua belah pihak ya, sama ada orang ini tidak begitu menonjolkan kepada kamu ya, seolah-olah kedua-dua belah pihak berdoa dan mengharapkan ya kepada sebuah keajaiban di dalam hubungan ini, saling berharap, mengharapkan kepada sesuatu di sini ya. Kita lihat dengan lebih jauh. Komunikasi. Teman-teman, beberapa di antara kamu ya di sini telah menghadkan ya komunikasi kamu dengan dia. Maksudnya bukan tidak mengabari langsung, tetapi sudah berkurangan ya, mengurangkan komunikasi, mengabari si dia. Ada sedikit energi tidak mahu menunjukkan ya perasaan cinta kamu yang begitu mendalam. Dia juga begitu ya, tidak mahu menunjukkan yang kamu sangat mencintai dia. Dia juga tidak mahu menunjukkan perasaan cinta dia yang begitu mendalam kepada kamu. Maka komunikasi itu seolah-olah terbatas. Seperti bermain-main tarik hulur di sini ya. Tarik hulur, begitu teman-teman ya. Dan orang ini bukan saja ya ketika ini merindukan sebuah pertemuan dengan kamu dalam hubungan ini, tetapi saya juga merasakan dia merindukan sebuah komunikasi. Walaupun ada beberapa dia di sini ya, mungkin memblokir kamu ya, menjaga jarak. Tetapi itu tidak bermaksud ya, dia tidak berfikir ya tentang komunikasi kamu dengan dia. Bertanya-tanya teman-teman tentang keadaan kamu sekarang. Kerana apabila ada komunikasi yang terbatas, orang ini tidak tahu ya kabar kamu. Bagaimanakah kamu sekarang? Ada komunikasi yang terbatas di sini. Kita lihat lagi ya. Guarded. Teman-teman, apabila orang ini menjaga jarak seperti saya katakan tadi ya, saya menangkap energi beberapa di antara dia sudah menjaga jarak dengan kamu. Hanyalah kerana guarded ya. Dia seolah-olah cuba memproteksi hati dia di sini. Kamu pernah berhadapan ya, kamu berhadapan dengan orang yang pernah mengalami pahit manis dalam percintaan. Tidak begitu bernasib baik ya di dalam hal-hal percintaan. Maka apabila mengenali kamu, dia mulai menjaga, memproteksi diri dia. Saya juga menangkap energi, dia juga ingin memproteksi hati kamu supaya tidak dilukakan oleh si dia. Orang ini teman-teman ya, dia seolah-olah tidak berani untuk berjanjikan apa-apa dengan kamu di sini. Maka bila kamu bertanyakan di manakah posisi saya di hatinya kak? Sangat penting teman-teman. Saya sebenarnya tidak perlu membuka kad dengan lebih jelas ya. Intuisi saya telah berbisik ya. Dengan kad guarded saja dan kad-kad yang terbuka di sini ya. Orang ini sebenarnya teman-teman ya, pada mulanya mungkin hanya bersuka-suka. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia melihatkan kamu sebagai orang yang sangat penting di hatinya. Maka dia tidak mahu memberikan janji. Tidak mahu menunjukkan dari segi tindakan. Tidak mahu berjanji apa-apa. Kamu mendapatkan energi seperti dia seolah-olah
menghindar, menjauhkan diri, mulai berkurangannya komunikasi antara kamu dan dia, kerana dia bukan saja memproteksi hatinya, tetapi juga memproteksi hati kamu di sini. Seperti cukuplah ya jika dia merasa sakit, tetapi dia tidak mahu kamu merasa kesakitan yang sama. I don't know, ini yang saya tangkap di sini teman-teman ya. Baik, kita lihat lagi ya. Di manakah letaknya posisi kamu di dalam hubungan ini saat ini? Guarded ya, dia memproteksi hati kamu, maka dia tidak mahu berjanji. Ada yang telah memutuskan untuk pergi ya. Sama ada kamu bertegas untuk pergi kerana kondisi yang diberikan kepada kamu ya, acuh tak acuh ya, tidak ada kejelasan ya, yang menyebabkan kurang kepuasan emosi antara kamu dengan dia. Sudah tidak ada pertemuan lagi akhir-akhir ini ya, dan ada yang sudah memutuskan. Maka kini kamu bertanya ya, selepas hubungan seperti ini, di manakah letaknya posisi kamu di dalam hubungan ini? Saya lihatkan kurang komunikasi, saling menjaga hati, ada yang sudah memutuskan, ada yang sudah putus ya. Dan adakah keadaan ini menggembirakan dia? No ya teman-teman, tidak. Masih wujudnya ya, walaupun tidak berkomunikasi sedikit, mungkin tidak ada pertemuan ya, apapun itu ya, orang ini masih hormat ya, masih ada rasa hormat kepada kamu di sini teman-teman. Dia sangat menghormati kamu dan ingin guarded ya, bukan saja menjaga hati dia, tetapi juga ingin menjaga hati kamu. Jika dia telah melukai kamu, maka dia tidak mahu melukai kamu terus-terusan di sini. Masih ada sikap ya, teman-teman, menghormati kamu di sini. Kita lihat lagi dengan lebih jauh. Lebih baik begini ya, daripada melukai kamu ya. Like orang ini ya, memilih untuk mendiamkan kamu daripada memberikan kamu sebuah kabar, secara tidak langsung memberikan kamu sebuah janji, dan dia tidak berani untuk melakukan itu. Tetapi semua ini menyebabkan dia begitu menyesal teman-teman. Penyesalan ya, dia tidak pasti sama ada tindakan dia ini benar, betul ataupun tidak. Adakah tindakan ini tepat? Ada energi penyesalan teman-teman, kesakitan yang dia rasakan di sini ya. Saya sudah menangkap daripada kad-kad warna coklat di sini ya. Ada penyesalan antara kamu dan dia di sini. Seolah-olah bila kamu bertindak untuk berundur, kamu tidak pasti sama ada tindakan kamu ini ya, keputusan kamu ini tepat ataupun tidak. Memang ada energi itu. Dia juga begitu teman-teman. Bottom of the deck di sini, wow, kamu lihat ya, masih ada ingin mengontrol kamu daripada kejauhan ya. Masih ada ingin yang mengontrol di sini. Dia masih seolah-olah ya mengikat kamu daripada, saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin doa-doa si dia, ataupun dia ingin mengikat kamu dari kejauhan. Bagaimana dia boleh melakukan itu teman-teman? Teman-teman, orang ini ya teman-teman ya, sangat percaya diri. Dia seolah-olah begitu percaya akan perasaan kamu kepada dia. Seolah-olah dia percaya dia telah memiliki perasaan kamu dengan begitu utuh. Maka dia tidak begitu risau ya jika kurang mengabari satu sama lain. Baik teman-teman, kita lihatkan pula. Tadi kita lihatkan di manakah letaknya posisi kamu dalam hubungan ini saat ini. Kita lihatkan pula dengan lebih lanjut. Kita kupas dengan lebih mendalam. Di manakah pula letaknya posisi kamu di hatinya si dia. Apapun dia lakukan di sini tanpa memberikan janji ya. Ada kehampaan di sini teman-teman. Bukan saja dari kamu ya, juga dari dia. Kita lihatkan soalan yang paling penting. Kita kupas dengan lebih dalam. Di manakah letaknya kamu, di posisi kamu di hatinya si dia saat ini? Kita lihatkan. Di manakah letaknya posisi kamu di hatinya si dia saat ini? Di sini kita ada Two of Coins. Teman-teman, orang ini sedang juggling ya. Dia sedang juggling. Sama ada dia mempunyai dua pilihan. Saya menangkap energi seperti ini teman-teman. Apakah kamu mungkin mempunyai pasangan ya? Ataupun dia yang sudah memiliki pasangan dan dia harus imbangi itu. Ataupun kamu seorang single, dia juga seorang single,
tetapi dia sedang dalam keterpurukan ya, dan dia sedang memfokuskan keuangan dahulu, ingin melihatkan penghasilan daripada segi keuangan dahulu, kemudian talk about marriage and love. Maksudnya prioritasi utama dia saat ini ya adalah keuangan. Dia harus memprioritasikan apa yang penting dahulu ya. Dia harus utamakan itu dahulu, kemudian lihatkan seolah-olah begini teman-teman, jika saya tidak mempunyai uang, apakah saya layak untuk dihadapkan di hadapan kamu? Kerana kamu pantas dicintai, kamu pantas disayangi, pantas diberikan ya, diwujudkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu datang dengan uang juga teman-teman. Jika tidak ada uang, tidak dapat membelikan kamu sesuatu, tidak dapat memberikan kamu sebuah kestabilan. Maka orang ini berpusing-pusing ya, mengimbangi, cuba mengimbangi. Dia merasakan jika tidak ada keuangan yang stabil, perasaan dia juga tidak stabil. Berputar-putar, cuba mengimbangi kedua-duanya. Untuk kamu yang single, tapi saya lebih menangkap energi ya, seperti sama ada kamu sudah berpasangan atau dia sudah berpasangan, atau jika kamu dan dia masing-masing single ya, orang ini ya teman-teman ya tidak mahu mengulangi kesedihan yang dia hadapi sebelumnya. Maka dia masih cuba seperti labil ya, not consistent, tidak pasti dia harus maju atau mundur, tarik hulur dalam hubungan ini. Two of coins ya, dia seolah-olah masih belum membuat keputusan yang pasti dalam hubungan ini. Kenapa teman-teman? Kerana terletaknya posisi kamu di hatinya ya saat ini ya teman-teman ya, sangat penting teman-teman. Saya lihatkan daripada kad yang pertama saja ya, apabila dia guarded, tidak mahu menyakiti kamu, orang yang kita sayang ya teman-teman ya, kita tidak mahu sakiti, itu telah menunjukkan kepentingan kamu di hatinya si dia. Di manakah posisi kamu di hatinya si dia? Sekarang ini sedang terumbang-ambing. Kerana apa? Kerana dia sayang, kerana ada kepentingan kamu di dalam hatinya si dia. Ada energi penyesalan, ada energi ingin mengontrol kamu di sini. Kita lihat lagi dengan lebih lanjut ya. Seperti apa teman-teman ya, saya merasakan ada sedikit energi ini. Saya tidak pasti sama ada saya harus bagi tahu ya, tetapi sikap saya untuk jujur ya dalam setiap pembacaan. Orang ini teman-teman sanggup kehilangan kamu di tangan orang lain kerana dia merasakan jika dia tidak mampu ya daripada segi keuangan untuk memberikan kamu sebuah kestabilan, maka dia sanggup ya melihat kamu pergi ke orang lain yang pantas memiliki kamu, yang mempunyai kestabilan yang lebih baik dari si dia. Tetapi walaupun sedemikian, jika katakanlah misalnya kamu jatuh ke tangan orang lain, dia sanggup melepaskan kamu ya, akan ada penyesalan yang begitu terdalam di hatinya si dia. Now you tell me, adakah kamu penting ataupun tidak di hatinya si dia? Di manakah letaknya posisi kamu? Dia sanggup ya berkorban ke arah itu. Itu yang energi yang saya tangkap di sini ya. Jika kestabilan ekonominya ya, keuangannya masih lagi tidak stabil, dia sanggup kehilangan kamu. Wow, di sini kita ada teman-teman sebentar ya, begitu sukar untuk saya melihat. Tulisan itu berwarna putih, Wheel of Fortune. Wow. Okey teman-teman ya, saat ini ya teman-teman ya, kamu merasakan ya posisi kamu di hatinya ya, keadaan yang sama berulang-ulang. Kamu merasakan ini, posisi kamu di hatinya sering dibawa berulang-ulang. Dari sudut yang lain, di hati si dia, dia merasakan kamu ini menguntungkan. Dia merasa begitu beruntung memiliki kamu. Itulah posisi kamu di hatinya. Tetapi dari sudut kamu ya, dari pihak kamu, kamu merasakan orang ini membawa kamu for a joyride, berputar-putar. Itu yang kamu rasakan. Dari pihak dia, kamu ini seseorang yang sangat menguntungkan. Dia merasakan begitu beruntung memiliki kamu, merasa begitu bertuah. So lucky to have you, so lucky to know you. Dan seolah-olah ya, ada permintaan, meminta kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini, seolah-olah meminta kesempatan kedua. Tetapi orang ini
Tidak mahu kelihatan tergesa-gesa menunjukkan sisi itu. Ada rasa malu di pihak dia untuk mendatangi kamu, ya. Ini adalah posisi kamu di hatinya. Teman-teman, saya akan bacakan zodiak itu sebentar lagi. Kita fokuskan saja dahulu, ya. Di manakah letaknya posisi kamu di hatinya dia? Itu yang lebih penting. Kita lihatkan. Di sini kita ada The High Priestess. Wow, teman-teman. Memang ada wujud perbezaan, ya, yang sangat ketara di dalam hubungan ini, ya. Mungkin ada perbezaan persefahaman, ya. Perbezaan budaya, agama, usia, apapun itu. Dan saat ini, teman-teman, ya, di manakah letaknya posisi kamu di hatinya dia? Sangat dalam. Orang ini sudah pasti belum move on dari kamu, ya. Apapun kondisi hubungan kamu saat ini, orang ini belum move on dari kamu, belum berjaya untuk move on. Dia banyak memendam rasa dengan kamu di sini. Dan dia merasakan, ya teman-teman, ya, akan ada kesukaran yang amat dalam untuk menggapai kamu. Dan dia juga merasakan kamu ini sangat ramai peminatnya, teman-teman. Ini melelahkan dia. Kamu ini sangat popular di hatinya si dia. Seolah ada kalanya, teman-teman, ya, dia tak pasti apakah dia harus ke depan atau mundur saja, ya. Teman-teman, kamu banyak membuatkan orang ini, ya, mendiamkan diri, mendengarkan intuisinya, berkecelaru, teman-teman, ya. Di Malaysia kita kata berkecelaru, sangat galau. Dan dia harus mendengarkan intuisinya dengan kamu. Dia tidak tahu, tidak banyak pergerakan di sini. Dan orang ini juga banyak menyembunyikan segala perkara daripada kamu. Khususnya perasaan terdalamnya si dia. Dan kini kita bongkar, ya. Bagaimanakah posisi kamu di hatinya si dia saat ini, teman-teman? Dia cuba menutupinya rapat-rapat. Walaupun sudah ada beberapa yang sudah putus di sini, ya. Teman-teman, saya boleh pastikan, ya, perasaan dia sangat dalam kepada kamu. Dia sangat terkesan dengan kamu, ya teman-teman, ya. Sangat-sangat terkesan dengan kamu. Setakat ini kita ada zodiak berelemen tanah, ya, Capricorn, Taurus, Virgo. Kita juga ada zodiak Sagittarius di sini, ya, dengan kuat. Kita juga ada zodiak Cancer yang hadir dengan kuat, ya. Kita lihatkan lagi posisi kamu di hatinya si dia saat ini. Teman-teman lihat sendiri, ya. Sudah ada Two of Coins. Kini kita dihadapkan dengan Two of Swords. Teman-teman, baru sebentar tadi saya mengatakannya, dengan kamu, ya, orang ini sangat berkecelaru. Harus mendengarkan intuisinya si dia. Dan kini keluarlah kad ini lagi, ya. Teman-teman, orang ini pelin-pelan, ya teman-teman. Ada kalanya sejuk, ada kalanya panas, ya. Datang dan pergi dalam kehidupan kamu. Tidak konsisten. Dan dia sukar untuk konsisten dengan kamu di sini. Dia tidak tahu apa yang harus dipilih. Pilih A salah, pilih B salah. Two of Swords, ya. Zodiak berelemen air, Gemini, Libra, Aquarius hadir di sini, ya. Teman-teman, saya selalunya tidak akan memberikan khususnya satu zodiak, ya. Saya akan bacakan saja zodiak secara keseluruhan. Sebenarnya pada pandangan saya, teman-teman, yang penting sama ada bacaan ini bergema ataupun tidak di hati kamu. Jangan terlalu terfokus dengan energi, initial, itu bonus, ya teman-teman, ya. Dan kini teman-teman, posisi kamu di hatinya si dia adalah apa, teman-teman? Orang ini sedang galau. Dia tidak tahu nak memposisikan kamu di dalam hatinya. Dia ingin sebenarnya, ya, kalau boleh, ya, mempatrikan saja nama kamu di hatinya. Ada keinginan itu, ya, untuk memahatkan saja nama kamu di hatinya. Tetapi dia sedang dihadapkan dengan kegalauan fikiran. Harus memilih dua jalan, ya, di depan si dia. Apakah kamu memiliki pasangan ataupun orang ini simply, ya, mempunyai trauma yang begitu menyakitkan, menyebabkan dia tidak mahu terburu-buru di dalam hubungan ini. Dia ingin memahatkan nama kamu di hatinya. Dia begini, teman-teman. Manakah dia harus letak kamu di hatinya? Kita lihat dengan lebih jauh, ya. Posisi kamu di hatinya saat ini. Di manakah posisi kamu di hatinya saat ini?
Queen of Wands. Teman-teman, saya boleh pastikan ya teman-teman ya, orang ini kalau dia ingin berganjak pergi ya, mungkin sedikit komunikasi ya, sudah menjaga jarak, apapun itu ya, dia boleh saja pergi teman-teman. Kamu relax saja. Biarkan dia berkenalan dengan orang lain. Biarkan dia mengenali orang lain. Lebih baik. Mengapa teman-teman? Teman-teman, bukan sebab saya gila ya, saya menyarankan ini kerana apabila dia lebih terbuka, mengenali orang lain ya, maka peluang kamu akan lebih tinggi. Kenapa begitu Kak? Kerana teman-teman, dia akan mulai menyedari ya, kegairahan yang sebenarnya berada di kamu. Ketertarikan yang sebenarnya berada di kamu, berpihak di kamu. Ada ketergantungan antara kamu dengan dia di sini yang membuatkan dia tanpa sedar. Ada kad ini teman-teman ya. Walaupun tidak dapat memiliki kamu, akan ada cuba mengontrol kamu di sini. Teman-teman, orang ini sangat cemburu ya, kuat sangat cemburunya dengan kamu. Apabila dia berkenalan dengan orang lain, berada dengan pasangan lain, dia akan balik terkoneksi dengan kamu. Kerana kamu mempunyai aura pemikat yang begitu kuat. Dengan seperti kamu ada the magical wands di sini ya. Teng, teng, begitu teman-teman. Saya tidak tahu lagi bagaimana untuk memperterjemahkan ini dengan lebih tepat. Apabila dia memiliki that privilege ya, untuk mengenali orang lain ya, biarkan saja. Orang ini tidak akan jauh ke mana. Dia akan senantiasa terkoneksi dengan kamu. Di sini kita juga ada zodiak berelemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, dan juga zodiak berelemen api, Aries, Leo, Sagittarius ya, terkuat Leo. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. Posisi kamu di hatinya saat ini. Dengan cara tidak sedar teman-teman ya, kamu telah memahatkan nama kamu di hatinya. Mungkin tadi ya, dia cuba memahatkan nama kamu di hatinya dan masih teragak-agak. Ya, kerana dihadapkan dengan Two of Swords, dengan High Priestess ya. Tetapi dengan Queen of Wands, kamu telah tolong dia memahatkan nama kamu di hatinya. Begitu teman-teman. Baik, di sini kita ada wow. Teman-teman, jika ada King of Coins bersebelahan dengan Queen of Wands, this is what I call opposite attract. Opposite attract. Teman-teman, begini ya, saya bagikan dengan lebih lanjut. Dengarkan baik-baik. Orang ini ada sedikit sisi malu. Kamu dengan lebih kuat gairahnya, dan dia tertarik kepada kegairahan kamu. Dan apabila ada kegairahan yang begitu hangat ya daripada kamu ya, ada sisi-sisi malunya daripada orang yang begitu stabil ini ya. Dari sisi emosi, King of Coins ini sangat stabil ya. Dia teman-teman ya, dia tertarik dengan seseorang yang begitu, how to say ya, kamu yang lebih flirting dengan dia di sini, bersikap manja-manja. Dia sangat tertarik dengan ini, perhatian yang kamu berikan. Dia merasakan kepanasan itu dari kamu dan sangat-sangat menyukai ini ya. Dan dia sangat suka ya, you make the move, you take the lead. Apatah lagi jika kamu adalah seorang cewek. Khususnya ya, jika kita membincangkan kamu cewek yang menonton, kita bincangkan dia seorang cowok ya. Dia sangat tertarik dengan kamu yang leading on. Kamu yang memulakan sebuah komunikasi dengan berkeyakinan tinggi. Kamu yang memulakan satu tindakan yang sangat hangat ya, flirting, apapun itu. Orang ini sangat tertarik dengan apa yang tidak dia miliki. It's like an opposite attract. Ketertarikan yang berbeza yang kamu berikan kepada dia. Dan apabila kamu mendapat kad ini teman-teman ya, kamu harus tahu ya, orang ini is a no nonsense. Bila kamu dapat kad ini, it's like kamu naik taraf ya. Orang ini mencintai kamu dengan sangat setia. Posisi kamu di hatinya ya, kalau dia boleh patrikan ya, katakanlah kamu adalah coins ini ya, dan dia ingin memahatkan kamu di hatinya, this person will do it. Dan saya merasakan dia telah melakukan itu. Walaupun ada gurauan saya tadi ya, kamu memahatkan nama kamu ya, teman-teman, dia juga melakukan perkara yang sama. Tetapi orang ini juga tidak akan mengambil tindakan yang bodoh. Jika dia tidak dapat mewujudkan ya kad pertama tadi, maka dia akan mundur teman-teman. Itu yang menyebabkan adanya kad penyesalan ini tadi. Sakit hati dia, sakit kepala dia, pusing untuk melepaskan kamu kepada orang lain. Dia bertanya-tanya ya, mengapa kamu bukan milik dia? Kenapa kamu harus pergi ke orang lain? Mengapa kamu harus menjadi miliknya orang lain untuk kamu yang sudah memiliki pasangan? Kamu lihat keadaan dia.
Ini sangat sakit teman-teman, dan orang ini teman-teman ya sangat menghormati kamu. Apabila kamu lihat King of Coins ini ya, energi Taurus hadir dengan kuat ya, ada kesetiaan. Itu tidak perlu kamu risaukan. Posisi kamu di hatinya sangat-sangat jelas ya, daripada taburan kad ini saja ya teman-teman ya. Sampai mati teman-teman, sampai mati orang ini akan setia dengan kamu. Tetapi sama ada, walaupun ada kesetiaan itu, dapatkah dia memiliki kamu? Saya tidak ada jawapannya. Tapi sampai mati ya, ada kamu di hatinya dia. Teman-teman, it's no joking teman-teman. Orang ini akan mengingati kamu sampai bila-bila pun. Posisi kamu di hatinya dia. Tapi jika dia tidak dapat mewujudkan, seperti membawa kamu ke jenjang yang lebih serius ya, komitmen, maka dia tidak akan maju teman-teman. Dengan jelas ya, saya bagi tahu ya, bacaan baik ataupun kurang baik, kamu berhak mengetahui kebenarannya. Walaupun kebenaran itu sakit, lebih baik kita tahu daripada hidup di dalam sebuah penipuan. Dan saya selalu terapkan ini dalam pembacaan saya. Bersikap jujur. Bacaan baik akan saya utarakan, kurang menyenangkan pun akan saya utarakan. I'm sorry guys, I'm like that ya, teman-teman ya. Maafkan saya ya. Kebenaran itu harus diungkapkan. Di sini kamu ada Ace of Wands. Wow, di manakah posisi kamu di hatinya dia? Seperti saya katakan tadi teman-teman, saya tidak perlu berkata dengan lebih jelas ya. Sangat bergairah. Kamu seolah-olah ya melengkapi hati dia ya, dari segi ketertarikan fizikal, emosi dan segala-galanya. Tidak perlu lagi berkata-kata dengan lebih jelas ya. Aries hadir dengan kuat di sini teman-teman. Wow. Tanpa kamu teman-teman, tanpa kamu lihatkan the tower, Aries hadir dengan kuat ya. Saya nyatakan sekali lagi, Aries hadir dengan kuat. Teman-teman, jika ada hubungan yang terjedah di sini ya, tidak ada komunikasi, saling tidak mengabari ya, ataupun saling mundur ya, saling blokir, apapun itu, orang ini sedang hancur. Dan dia seolah-olah kaget ya, terkejut dengan perubahan ini. Dan sebenarnya perubahan ini menyedarkan si dia ya, betapa pentingnya kamu di hatinya dia. Pembacaan hari ini terjawab ya, tema ini terjawab. Di manakah letaknya posisi kamu di hatinya si dia? Teman-teman, fondasi yang terhancur ini akan dibina semula oleh alam semesta. Perasaan ini akan diwujudkan semula di hatinya. Itu yang secara berani saya katakan di sini ya. Ada sebuah kesedaran teman-teman. Apabila kamu sudah berjarak daripada dia, wujudlah kesedaran betapa pentingnya kamu di hatinya dia. Teman-teman, saya tidak pasti ya, sama ada akan ada ikatan sah antara kamu dengan dia, ataupun ini energi mantan kamu. Apapun yang pasti, saya menjawab tema readingan hari ini. Di manakah letaknya posisi kamu di hatinya dia? Teman-teman, kamu ingat tak fairy tale Rapunzel ya? Rapunzel dinyorokkan di dalam sebuah bangunan yang begitu tinggi ini. Kini tanpa kamu ya, bangunan ini runtuh teman-teman. Rapunzel berada di atas. Kenapa dia berada di atas dan disorokkan di bangunan yang tinggi ini teman-teman? Supaya dia jauh daripada orang ramai. Orang ini ingin menakluki kamu, ingin memiliki kamu hanya untuk dia. Supaya kamu tidak akan digapai oleh orang lain. Cita-cita si dia untuk mewujudkan kamu hanya untuk dia, teman-teman. Hanya untuk si dia. Oh, kamu mahu melarikan diri, teman-teman. Kamu harus turunkan rambut kamu yang panjang. Dijadikan tali untuk orang lain datang to rescue you. Itu sahaja jalan keluar di sini. Kamu faham ya teman-teman apa yang saya cuba sampaikan di sini? Kamu penting teman-teman. Setelah kamu berundur ataupun dia terpaksa menjaga jarak dengan kamu, mungkin kerana di sini ada cinta-cinta sembunyi, cinta-cinta terlarang, dia harus berundur. Ini menghancurkan dia. Dan untuk menyemarakkan kembali, fondasi ini harus dibina. Saya melihatkan ada bantuan daripada alam semesta untuk memperbaiki fondasi ini. Baik teman-teman, Aries hadir dengan begitu kuat. Kita lihatkan bottom of the deck di sini ya. Knight of Wands. Wow, teman-teman, memang ada tarik hulur ya di dalam hubungan ini. Orang ini datang dan pergi. Itu yang menyebabkan kamu begitu capek ya teman-teman, begitu letih, lelah. Tetapi teman-teman, pada waktu yang sama, walaupun dia datang dan pergi, tidak memberikan kamu sebuah kejelasan dan kepastian, orang ini sebenarnya sangat memerlukan dukungan kamu sebenarnya. Psychologically, this person needs your support. Sangat membutuhkan
kasih sayang kamu, support emosi, dukungan emosi kamu dan sebagainya. Daripada kad ini ya, walaupun tema hari ini kita bertanyakan di manakah letaknya posisi kamu di hatinya, saya melihatkan dia akan mendatangi kamu. Ada keinginan untuk mendatangi kamu dengan cepat. Kerana keadaan sekarang ini ya, menghancurkan si dia. Sangat menghancurkan si dia ya, Ten of Swords. Dan teman-teman, orang ini sedang memantau kamu teman-teman. Saya ada mengatakan tadi ya, dia akan memantau kamu dari kejauhan ya, jika kamu ingat tadi ya. Orang ini ada keinginan untuk mengontrol kamu ya, mungkin melalui rakan-rakannya. Dia akan memata-matai kamu. Mungkin melalui rakan-rakannya, media sosial ya. Dan saya melihatkan ya, sekarang ini dia sedang memikirkan apakah dia harus call kamu dahulu, menghubungi kamu dahulu, atau biar kamu duluan yang berkomunikasi dengan dia. Dia sedang berbelah bagi. Apakah dia patut berkomunikasi dahulu ataupun menunggu kamu saja yang duluan berkomunikasi dengan dia. Teman-teman, orang ini sangat bijaksana. Bijaksana dalam mengaturkan permainan ini. Kerana teman-teman, rasa sakitnya dia apabila berjauhan dengan kamu, ada keinginan untuk mendatangi kamu di sini. Walaupun dia tarik hulur dengan kamu sebenarnya teman-teman, secara psikologi, dia sangat membutuhkan kamu, sangat memerlukan dukungan emosi, kasih sayang dan sebagainya. Baik teman-teman, dia sedang memantau kamu ya, spying kamu di social media ya, sedang cuba melihatkan ya, postingan story kamu, keberadaan kamu, apakah yang sedang kamu lakukan. Kerana apa teman-teman? Berbalik kepada tema hari ini. Kerana pentingnya position kamu di hatinya si dia. Kita lihatkan teman-teman ya, setelah kamu telah melihatkan betapa pentingnya kamu di sini. Teman-teman, jika readingan ini tidak resonate dengan kamu, kamu tidak perlu emosi teman-teman ya. Kerana bukan semua bacaan itu akan berpihak kepada kamu. Kadang-kadangnya energi kamu tidak tertarik ya, tidak ditarik di sini. Mungkin kamu tidak begitu terfokus ya. Kita lihatkan apa yang mungkin akan terjadi ke depannya di dalam hubungan ini dalam waktu dekat ya, setelah kamu mengetahui di manakah posisi kamu di hatinya si dia. Teman-teman, jika dia menjaga jarak, menjauhi kamu ya, ada alasan-alasan yang kukuh di sini ya. The High Priestess menunjukkan dia memendam. Daripada awal lagi ada beberapa di antara dia yang tidak menunjukkan kepada kamu yang dia sangat cintakan kamu. Telah menyembunyikan ini daripada awal. Dan dia tidak menunjukkan perasaan sebenarnya dia kepada kamu teman-teman. Kita lihatkan apakah yang mungkin terjadi ke depannya di dalam hubungan ini. Apakah yang mungkin ingin diwujudkan dalam waktu dekat oleh orang ini ya. Tengok teman-teman, indecision. Walau ke depannya pun teman-teman, kamu lihatkan ya, seperti kad Two of Swords ini ya. Ini ya, kad ini. Indecision ini menunjukkan tidak dapat mengambil sebuah keputusan. Orang ini tidak mahu ya berjanji, walaupun daripada awalnya tidak berani untuk berjanji, kerana dia tidak pasti apakah yang boleh dia lakukan untuk kamu. Sehinggalah ke depannya juga teman-teman ada indecision ya, tidak pasti bagaimanakah untuk memutuskan hubungan ini. Dia banyak berdoa teman-teman ya, banyak berdoa. Walaupun ada sisi ketidakdewasaan ya, tetapi masih ingin bertemu dengan kamu di sini ya. Saya merasakan orang ini ya telah hadir di mimpinya kamu. Akhir-akhir ini dia telah hadir. Tetapi beberapa di antara kamu ini tidak pasti. Bangun saja daripada tidur, waduh, apakah aku bermimpi tentang dia semalam ya? Rasa macam kurang pasti. Macam ada rasa kamu mimpikan dia tetapi kamu terlupa. Saya menangkap energi itu ya. Beberapa di antara kamu bangun tidur di waktu pagi, macam rasa kamu termimpikan dia semalam. Saya bagi contoh. Tetapi kamu tidak yakin adakah kamu bermimpi mengenai dia. Wow teman-teman, orang ini akan sangat bersabar ya. Walaupun ada yang penolakan di sini ya, ada rejection di sini, dia masih akan tetap bersabar ya. Bersabar menghadapi semua ini seolah-olah dia tidak mahu kehilangan kamu. Kita lihat lagi ke depannya ya. Perseverance. Kamu lihat teman-teman sangat sinkron ya. Dia masih akan bertahan teman-teman. Sama ada dapat memiliki kamu ataupun tidak, itu bukanlah soalnya. Ya, mungkin beberapa di antara kamu di sini sudah inginkan ketegasan ya, sudah lelah dengan dia. Kamu inginkan kata putus, tetapi orang ini tidak dapat memberikan itu. Maka ini akan membuatkan kamu sangat frustasi. Dia masih ingin bertahan, tidak mahu kehilangan kamu. Wow, teman-teman, orang ini banyak mempelajari ya,
Death ini melihatkan seperti kartu death ya, kad death di sini ya. Dia banyak mempelajari dalam hubungan ini. Banyak mempelajari daripada kamu. Banyak pelajaran yang kamu berikan kepada dia. Dari segi emosi, intelektual. Dan dia seolah-olah ingin mentransformasikan ini ya, kepada keadaan yang lebih baik dalam waktu dekat ini ya. Saya juga merasakan ya teman-teman ya, beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang sebenarnya agak sukar ya. Mungkin sebelum ini dia sudah sakit hati. Ada trauma percintaan di waktu yang lalu ya. Dan agak sukar untuk masuk ke scene yang baru. Dan dia memerlukan waktu untuk adjustment ini teman-teman. Dan sangat berharap kamu dapat sangat bersabar dengan dia. Dia tahu ada yang sudah kurang sabaran. Dia tidak menyalahkan kamu. Tetapi dia ingin mentransformasikan hubungan ini, perasaan ini. Envy teman-teman. Teman-teman, dalam hubungan kamu dengan dia ya, ada pihak lain yang sakit hati ya teman-teman ya. Mungkinkah pasangan kamu menyedari kamu mencintai dia, ataupun pasangan dia mengenali kamu dan menyedari kamu mencintai dia. Ada energi itu. Ada yang sakit hati di sini. Saya menangkap energi jika kamu mempunyai pasangan, atau dia jomblo, atau dia yang berpasangan, pasangannya menyedari ya antara koneksi kamu dan dia di sini dan merasa sakit hati. Saya menangkap itu dengan sangat kuat ya. Maksudnya pasangan kamu menyedari ya, kamu dalam diamnya juga memendam perasaan kepada orang ini, atau pasangan dia menyedari kamu memiliki perasaan. Begitu ya, ada terkoneksi di sini yang menyebabkan orang lain sakit hati. Di sini kita ada friendship teman-teman. Kamu juga merupakan persahabatan dan kedepannya akan bersahabat, masih akan bersahabat dengan baik dengan orang ini ya. Wow, akan ada penerimaan kedepannya teman-teman. Mungkin seiring berjalannya waktu, kamu dengan dia menyedari ya, harus bertolak ansur dan menerima seadanya ya, supaya tidak kehilangan satu sama lain di sini. Teman-teman, untuk saya menjawab ya, di manakah posisi kamu di hatinya si dia ya? Dengan mudah saya menjawab ini teman-teman ya. Dalam lingkungan 85% ke 95% ya, peratus kepentingan kamu di posisi hatinya. Cuma orang ini merasakan ya, sangat sukar menggapai kamu. Ada sesuatu yang menghalang di sini. Akan ada obstacle ya, halangan dalam hubungan ini untuk kamu yang single. Jika kamu dapat bertahan, then is very very good ya teman-teman ya. Kita lihatkan kepada beberapa pesanan ya, yang mungkin ingin seseorang ini hantar kepada kamu ya teman-teman ya. Mungkin dia ada pesanan-pesanan yang ingin kamu dengarkan. Di sini, wow, I will do anything for you teman-teman. Orang ini bersedia ya jika kamu meminta bantuan, walaupun sekadar pertemanan ya. Mungkin kereta kamu rosak nih, contohnya. Kamu meminta dia membantu. Atau, boleh tak kamu tolong belikan saya sesuatu berdekatan dengan tempat tinggal kamu. Contoh teman-teman ya. Dia akan melakukan apa saja, seolah-olah bersedia ya, untuk menerima permintaan daripada kamu supaya dia dapat membantu. Saya juga menangkap energi seperti beberapa di antara kamu ya, tidak pernah meminta bantuan si dia. Maka dia merasakan begitu tidak berguna kepada kamu ya. Dia ingin melakukan sesuatu kepada kamu dan ingin merasa berguna, diri itu berguna. Maka dia akan melakukan apa saja ya, bentuk bantuan. Wow, teman-teman lihat ya. I feel so lonely ya. Untuk kamu yang berjarak, tidak berkomunikasi, orang ini sedang merasakan sunyi sepi ya. You are perfect. Di mata si dia teman-teman, kamu adalah seorang yang sangat melengkapi ya. Perfect di matanya si dia teman-teman. Kita lihat lagi ya. Wow, dia bertanya teman-teman. Dia sedar ini ya. Why are you distancing yourself from me? Mengapakah kamu menjauhkan diri daripada saya? Dia pula yang bertanya ya. Padahal mungkin dia yang menjaga jarak dari awal ya. Mungkin beberapa di antara kamu ada kes seperti ini ya. Teman-teman, orang ini seperti bingung ya teman-teman, saya lihatkan ya. Kebingungan seperti Two of Swords di sini ya. Baik teman-teman. Wow, dia mengakui teman-teman ya. I really mess everything up ya. Dia mengakui, menerima hakikat yang dia telah merosakkan segala-galanya. Baik teman-teman, kita akan terus ke initial yang hadir hari ini. Saya harap hari ini readingan ini jelas ya. Kamu tahu di manakah letaknya, posisinya kamu di hatinya si dia. Sama ada ikatan sah ataupun tidak ya. Baik teman-teman, kita lihatkan. Wow, di sini kita ada huruf X ya. Energi mantan, orang di masa lalu.
kita ada V, kita ada K, ada huruf N. Teman-teman, orang ini sangat memendam ya teman-teman. Segala-galanya mengenai kamu ya, dia pendamkan. Posisi kamu dipendamkan. Dia seolah-olah tidak mahu kamu tahu ya. Sebenarnya kamu ini sangat penting buat dia. Kerana dia seolah-olah merasakan, mungkin dia merasakan dia tidak stabil ya, dan tidak mampu memberikan kamu kedudukan yang baik. Maka ada sisi pengorbanan ya daripada si dia di sini. Hatinya sakit teman-teman untuk melepaskan kamu kepada orang lain ya. Tetapi apapun itu ya, posisi kamu di hatinya si dia. Your position ya, we talking about your position ya. Posisi kamu sangat penting di hatinya. Baik teman-teman, saya akan zoom. Kita ada huruf X, V, K, N, B, T, W, S, J, H, G, Q. Baik teman-teman, ini saja initial yang akan saya bukakan hari ini. Teman-teman, sampai di sini dahulu untuk pembacaan kali ini. Teman-teman, saya mohon berikanlah dukungan dan doakan yang terbaik untuk semua tarot reader yang lain yang telah banyak ya teman-teman menguras tenaga demi memberikan sebuah pembacaan yang baik untuk kita semua. Teman-teman, keep spreading the love you guys. Senantiasa bersemangat. God bless you all and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.